warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan Sirena. Gimana nih kabar kalian? Baik kan? Pada video kali ini, saya akan membahas salah satu materi dasar dalam MTCNA yaitu Networking Model. Pada materi ini, kita akan mempelajari bagaimana proses komunikasi data terjadi di dalam jaringan, mulai dari data yang dibuat oleh aplikasi, kemudian melewati beberapa layer sampai akhirnya dikirim melalui media jaringan. Kita juga akan membahas mengenai TCP/IP model, application layer, transport layer, network layer, data link, dan physical layer, encapsulation dan decapsulation, serta OSI model. Jadi langsung saja kita masuk ke pembahasannya ya. Apa itu networking model? Pertama, kita perlu memahami apa itu networking model. Networking model adalah sebuah kerangka yang menjadi proses komunikasi dalam jaringan menjadi beberapa bagian atau yang disebut dengan layer. Setiap layer mempunyai fungsi masing-masing. Dengan adanya pembagian ini, kita jadi lebih mudah memahami bagaimana data bisa berpindah dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Selain itu, networking model juga membantu kita melakukan troubleshooting, karena kita bisa mencari masalah berdasarkan layer tertentu. Jadi secara sederhana kita bisa membayangkan networking model seperti sebuah proses yang berlapis. Data tidak langsung dikirim begitu saja, tetapi melewati beberapa tahapan. Selanjutnya, kita masuk ke TCP/IP model. TCP/IP merupakan model jaringan yang banyak digunakan dalam komunikasi jaringan dan internet. TCP/IP memiliki 4 layer utama, yaitu application layer yang berhubungan dengan layanan jaringan yang digunakan aplikasi. Yang kedua, transport layer yang mengatur komunikasi dari satu perangkat ke perangkat lainnya secara end-to-end. Ketiga, internet atau network layer yang berhubung dengan IP address dan proses routing. Dan yang terakhir adalah network access layer yang berhubungan dengan frame, MAC address, serta media fisik. Keempat layer tersebut saling bekerja sama agar data dapat dikirim dari pengirim menuju penerima. Sekarang kita masuk ke application layer. Application layer merupakan layer yang menyediakan layanan jaringan yang digunakan oleh aplikasi. Jadi, ketika kita menggunakan aplikasi untuk mengakses website, mencari alamat melalui DNS, melakukan transfer file, mengirim email, atau melakukan remote access, proses tersebut berhubungan dengan application layer. Beberapa contoh protokol pada layer ini adalah HTTP dan HTTPS untuk web, DNS untuk menerjemahkan domain menjadi IP address, FTP untuk transfer file, SMTP untuk email, dan SSH untuk remote access. Jadi, bisa dikatakan application layer merupakan bagian yang paling dekat dengan aplikasi yang digunakan oleh pengguna. Berikutnya, ini ada transport layer. Transport layer bertugas mengatur komunikasi end-to-end atau komunikasi antara perangkat pengirim dan perangkat menerima. Pada layer ini terdapat dua protokol yang paling umum, yaitu TCP dan UDP. TCP bersifat connection oriented, artinya sebelum melakukan komunikasi, TCP akan membantu koneksi terlebih dahulu. TCP juga menyediakan pengiriman yang lebih reliable karena terdapat acknowledgement dan retransmission apabila data tidak sampai dengan baik. Sedangkan UDP bersifat connectionless. UDP memiliki overhead yang lebih rendah dan tidak menjamin pengiriman data seperti TCP. Jadi sederhananya TCP lebih mengutamakan keandalan, sedangkan UDP lebih mengutamakan kecepatan dan efisiensi. Selanjutnya di sini ada network layer atau pada TCP/IP biasa disebut dengan internet layer. Salah satu fungsi utama layer ini adalah memberikan alamat logis, yaitu IP address, kepada source atau pengirim dan destination atau penerima. Selain addressing, network layer juga berhubungan dengan routing. Routing adalah proses menentukan jalur yang akan digunakan oleh sebuah paket untuk mencapai jaringan tujuan. Pada gambar di slide ini, bisa kita lihat terdapat source, destination, LAN A, LAN B, dan sebuah router. Router akan membantu menentukan kemana paket harus diteruskan berdasarkan informasi jaringan yang dimilikinya. Lanjut, di sini ada data link layer. Data link layer berhubungan dengan komunikasi di dalam jaringan lokal. Salah satu hal penting pada layer ini adalah MAC address.
Selain itu, data pada data link layer disebut sebagai frame. Frame memiliki beberapa bagian, seperti destination MAC address, source MAC address, data, dan FCS. Data link layer juga berhubungan dengan proses switching dan pendeteksian error pada frame. Jadi, kalau network layer lebih fokus pada komunikasi menggunakan IP dan routing, data link layer lebih fokus pada komunikasi di jaringan lokal menggunakan MAC address dan frame. Setelah data link layer, kita masuk ke physical layer. Physical layer merupakan layer yang berhubungan langsung dengan media fisik jaringan. Tugasnya adalah mengirimkan data melalui bentuk bit, yaitu nilai 0 dan 1, melalui media tertentu. Contoh medianya adalah kabel Ethernet, fiber optik, dan wireless. Bentuk sinyalnya juga bisa berbeda. Pada kabel tembaga digunakan sinyal listrik, sedangkan pada fiber optik menggunakan sinyal cahaya. Jadi secara sederhana, physical layer adalah bagian yang benar-benar membawa bit dari satu perangkat menuju perangkat lainnya melalui media jaringan. Slide selanjutnya ada encapsulation. Ini kita masuk ke proses yang sangat penting, yaitu encapsulation. Encapsulation adalah proses ketika data bergerak dari layer paling atas menuju layer paling bawah sebelum dikirim melalui jaringan. Prosesnya dimulai dari data pada application layer. Kemudian pada transport layer, data tersebut menjadi segmen atau datagram jika menggunakan UDP. Selanjutnya pada network layer menjadi paket, setelah itu data link layer menjadi frame, dan terakhir pada physical layer, frame tersebut dikirim sebagai bits melalui media jaringan. Jadi urutannya adalah data, ke segmen, ke paket, ke frame, dan terakhir ke bits. Pada proses ini, setiap layer dapat menambahkan informasi kontrol yang diperlukan untuk proses komunikasi. Kalau sebelumnya kita membahas encapsulation pada sisi pengirim, sekarang kita membahas kebalikannya, yaitu decapsulation. Decapsulation terjadi pada perangkat penerima. Data yang diterima pertama kali berada dalam bentuk bits pada physical layer. Kemudian diproses ke data link menjadi frame. Setelah itu menuju network layer menjadi paket, kemudian menuju transport layer menjadi segmen atau datagram, dan akhirnya sampai ke application layer sebagai data yang dapat digunakan oleh aplikasi. Jadi proses bergerak dari bawah ke atas. Kalau encapsulation adalah data, ke segmen, ke paket, ke frame, dan ke bits, maka decapsulation adalah bits ke frame, ke paket, ke segmen, dan ke data. Selanjutnya kita masuk ke OSI model. Berbeda dengan TCP/IP yang terdiri dari 4 layer, OSI model memiliki 7 layer. Dari atas ke bawah yaitu layer ke-7 ada application, layer ke-6 ada presentation, layer ke-5 ada session, layer ke-4 ada transport, layer ke-3 ada network, layer ke-2 ada data link, dan layer ke-1 ada physical. OSI model banyak digunakan sebagai model referensi untuk membantu kita memahami bagaimana komunikasi jaringan bekerja secara lebih terstruktur. Sekarang kita bahas fungsi dari masing-masing layer OSI. Layer 7 application menyediakan layanan jaringan yang digunakan oleh aplikasi. Layer ke-6 presentation berhubungan dengan format data, translasi, enkripsi, dan kompresi. Layer ke-5 session bertugas membuat dan mengelola sesi komunikasi. Layer ke-4 transport mengatur komunikasi end-to-end dan segmentasi data. Layer ke-3 network berhubungan dengan alamat logis seperti IP address dan routing. Layer ke-2 data link berhubungan dengan frame dan MAC address. Dan terakhir layer 1 physical berhubungan dengan bit dan media fisik jaringan. Dengan memahami fungsi masing-masing layer, kita akan lebih mudah menentukan di bagian mana suatu masalah jaringan terjadi. Nah, di sini ada OSI versus TCP/IP. Lalu, apa hubungannya antara OSI dan TCP/IP? Pada slide ini, kita bisa melihat bahwa TCP/IP memiliki layer lebih sedikit dibandingkan dengan OSI. Pada OSI, application, presentation, dan session digabung menjadi application layer pada TCP/IP. Kemudian, transport pada OSI tetap menjadi transport pada TCP/IP. Network pada OSI menjadi internet atau network layer pada TCP/IP, sedangkan data link dan physical pada OSI digabung menjadi network access layer pada TCP/IP.
Jadi, TCP/IP memiliki struktur yang lebih ringkas, sedangkan OSI memberikan pembagian fungsi yang lebih detail. Nah, di slide selanjutnya ini ada perjalanan data. Sekarang kita coba lihat keseluruhan proses perjalanan data. Misalnya, kita mengirim sebuah pesan atau melakukan request ke sebuah server. Data pertama kali dibuat pada aplikasi, kemudian data tersebut mengalami encapsulation, data berubah menjadi segmen, kemudian paket, lalu frame, dan akhirnya menjadi bits yang dikirim melalui media jaringan. Setelah sampai di perangkat tujuan, terjadi proses decapsulation. Bits diproses menjadi frame, kemudian paket, segmen, dan akhirnya kembali menjadi data yang dapat digunakan oleh aplikasi penerima. Jadi, proses komunikasi sebenarnya merupakan perjalanan data melalui berbagai layer, baik pada sisi pengirim maupun penerima. Terakhir, sebagai kesimpulan, ada 3 hal penting yang bisa kita ambil dari materi networking model ini. Pertama, TCP/IP menjelaskan komunikasi jaringan menggunakan 4 layer, yaitu application, transport, internet atau network, dan network access. Kedua, OSI membagi proses komunikasi menjadi 7 layer, sehingga fungsi setiap bagian jaringan dapat dipahami dengan lebih detail. Dan yang ketiga, terdapat proses encapsulation dan decapsulation yang menjelaskan bagaimana data berubah saat melewati setiap layer. Dengan memahami networking models, kita akan lebih mudah memahami protokol, perangkat jaringan, serta melakukan troubleshooting termasuk ketika mempelajari konfigurasi mikrotik dalam MTCNA. Sekian presentasi dari saya mengenai networking models dalam MTCNA. Terima kasih ya teman-teman sudah menyimak sampai akhir. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.